Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Putri Moidia. You can call me Putri. Today we will learn about sentence. What is this sentence? Tapi sebelum itu kita harus belajar dulu nih tentang klausa. Kenapa sih kita harus belajar dulu tentang klausa? Jadi teman-teman, di dalam suatu kalimat itu sebenarnya kita mempelajari tentang klausa. Nah, jadi dalam kalimat itu ada klausa gitu. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang kalimat, kita harus paham dulu nih, apa sih klausa itu? Nah, jadi sebenarnya klausa itu adalah suatu kelompok atau sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kan kalimat juga terdiri dari subjek dan predikat. Setelah kita tahu tentang klausa, pasti kita juga penasaran dong, berapa sih klausa tersebut, atau ada berapa macam sih si klausa ini. Nah, klausa itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama itu ada dependent klausa, yang kedua adalah independent klausa. Nah, untuk yang dependent klausa adalah suatu klausa atau suatu klausa yang dianggap sebagai sebuah kalimat, meskipun tidak bisa menggambarkan suatu pemikiran secara utuh. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, gampangnya gini teman-teman, kalau untuk mencirikan dependent klausa, itu biasanya ditandai dengan kata penghubung atau conjunction. Jadi, kalau kalian nemu kalimat yang ada kata penghubungnya atau conjunction, kalian bisa mengklaim bahwa kalimat tersebut adalah menggunakan dependent klausa. Oke? Nah, sedangkan untuk independent klausa adalah klausa yang mampu membuat kalimat itu berdiri sendiri. Gitu. Setelah kita tahu tentang klausa, baru nih kita masuk ke sentence. Kalau sebuah kalimat. Nah, kalau sentence itu sebenarnya ada 4 macam. Yang pertama itu adalah simple sentence, yang kedua complex sentence, yang ketiga compound sentence, dan yang terakhir ada compound complex sentence. Nah, diingat-ingatnya. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu simple sentence. Simple sentence, apa sih simple sentence? Nah, secara garis besar, simple sentence ini merupakan kalimat yang paling sederhana. Nah, di dalam kalimat simple sentence hanya memiliki satu klausa saja. Klausa tersebut merupakan klausa utama yang dapat berdiri sendiri. Untuk membentuk suatu klausa, kamu hanya membutuhkan objek dan predikat. Nah, diingat-ingat. Jadi untuk membentuk suatu klausa ada objek dan predikat. Predikat sendiri bisa berupa frasa, verba, atau hanya sebuah kata kerja saja. Frasa verba bisa terbentuk dari satu kata kerja dan satu objek. Nah, rumusnya kayak gini. Jadi untuk simple sentence itu rumusnya subject, verb, object, atau bisa dengan subject dan verbnya saja. Contohnya Lucky cooking dinner. Nah, yang artinya Lucky telah memasak makan malam. Dan bisa juga kalimat lainnya yaitu Lucky dinner. Walaupun hanya dengan 2 kata, itu sudah termasuk di dalam simple sentence. Nah, yang selanjutnya itu ada complex sentence. Apa sih complex sentence? Jadi, kalimat atau complex sentence ini biasanya jauh lebih kompleks dari sebelumnya atau dari simple sentence-nya sendiri. Nah, sini kita belajar bahwa complex sentence adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang di dalamnya terdapat satu klausa induk atau klausa bebas, yang setidaknya terdapat satu buah klausa terikat atau klausa subordinatif. Di dalam complex sentence juga terdapat atau dibutuhkan suatu yang
kata penghubung atau konjungsi, atau yang biasa dikenal dengan relative pronouns, yang berfungsi untuk menghubungkan klausa-klausa yang ada di dalam kalimat tersebut, sehingga membuatnya menjadi suatu kalimat yang kompleks. Singkatnya begini, jadi complex sentence adalah suatu kalimat kompleks dalam bahasa Inggris yang dibangun dengan sebuah klausa bebas dan setidaknya memiliki klausa terikat. Nah, ada yang unik nih teman-teman. Jadi, untuk membuat suatu complex sentence itu sebenarnya bisa dengan menggabungkan dua simple sentence. Maksudnya gimana sih? Jadi, kalau kalian punya dua simple sentence itu bisa digabungkan dan bisa menjadi suatu kalimat complex sentence asal dengan menggunakan konjungsi atau penghubung yang pas. Contohnya begini, ada sebuah kalimat, James was dancing in the rain, he got sick. Nah, kalimat complex sentence-nya itu tinggal kita tambahin after di depannya. Jadi kayak gini, after James was dancing in the rain, he got sick. Nah, itu kan kalimat yang sama tapi sebenarnya berbeda. Jadi ada yang kalimat pertama tadi simple sentence, dan kalimat kedua yang tadi saya sebutkan itu adalah complex sentence. Kenapa berbeda? Itu kita di depannya kita kasih kata penghubung atau kata konjungsi, sehingga menjadi suatu kalimat kompleks atau complex sentence ya teman-teman. Kalimat yang selanjutnya itu ada compound sentence. Apa sih? Nah, compound sentence itu merupakan kalimat yang menghubungkan dua klausa yang dapat berdiri sendiri. Nah, ini berarti kita pakainya yang independent klausa. Jadi, cirinya yaitu compound sentence itu adalah kalimat atau sentence yang menggunakan klausa independennya, teman-teman. Atau dengan kata lain, compound sentence adalah kalimat yang menghubungkan dua klausa yang dapat berdiri sendiri, yang dihubungkan dengan sebuah kata, hubungan atau konjungsi. Biasanya, salah satu kegunaan compound sentence adalah untuk mengefektifkan kalimat yang akan kamu tulis atau kamu ungkapkan. Salah satu ciri dari kalimat compound sentence adalah menggabungkan dua independent clause dengan menggunakan konjungsi atau tanda semikolon atau yang biasa kita kenal dengan titik koma. Kalau kamu ingin menggunakan konjungsi, maka kamu menggunakan tanda koma sebelum konjungsi tersebut. Tetapi kalau kamu menggunakan semikolon atau titik koma, kamu tidak perlu lagi menggunakan konjungsi. Nah, jenis sentence yang terakhir itu ada namanya compound complex sentence. Jadi gabungan antara compound sentence dan complex sentence. Sentence ini merupakan tipe kalimat yang merupakan kombinasi antara compound sentence dan complex sentence. Tipe kalimat ini memiliki 3 atau lebih, di dalamnya terdapat minimal ada 2 independent clause dan 1 dependent clause. Contoh kalimat compound complex sentence yaitu Yulia works out 3 times a week, feels good about her body, therefore she is happy all the time. Yulia yang berolahraga 3 kali seminggu merasa nyaman dengan tubuhnya, karena itu dia lebih bahagia sepanjang waktu.
Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang sentence. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar sentence. Maaf apabila ada banyak kekurangan di dalam konten saya. Semoga kritik dan saran kalian mampu membawa saya menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.